Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, pada kesempatan sebelumnya teman kelompok saya telah menyampaikan beberapa materi mengenai nafkah. Sudah banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari pembahasan sebelumnya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang telah kita simak pada pembahasan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kedudukan nafkah, tujuan nafkah, dan hikmah nafkah di dalam Al-Quran. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak berikut ini. Nah, sahabat sekalian, yang pertama yang saya akan bahas adalah kedudukan nafkah. Kedudukan nafkah dibagi menjadi 3. Yang pertama, kedudukan nafkah sebagai komponen strategis dalam kehidupan berkeluarga. Nah, teman-teman sekalian, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Untuk membentuk suatu keluarga, maka perlu adanya suatu pernikahan yang merupakan pintu untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga, sehingga melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami istri. Suami bertanggung jawab memberikan nafkah untuk keluarganya dan istri mendapatkan haknya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 24, yang artinya, dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzinah. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Dalam memberikan nafkah merupakan kewajiban bagi suami dan menjadi hak istri dan anak. Kewajiban suami adalah memberi nafkah adalah mutlak dilaksanakan apakah istri memintanya atau tidak. Dengan begitu, nafkah dapat menjamin keberlangsungan kehidupan dalam berkeluarga. Kemudian, bagian yang kedua yaitu kedudukan nafkah sebagai kebutuhan pokok bagi terwujudnya keluarga sakinah. Sahabat sekalian, dengan adanya pemberian nafkah dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupan keluarga, baik nafkah jasmani ataupun nafkah rohani, sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suatu cinta dan kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya, sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Sehingga untuk mencapai keluarga yang sakinah, maka kewajiban dan hak suami istri
harus terlaksana dan terpenuhi serta bekerja dengan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, yaitu kedudukan nafkah sebagai pendukung terwujudnya relasi persaudaraan. Dalam keluarga, segala keperluan dasar merupakan kewajiban bagi suami atau ayah yang wajib diberikan kepada istri atau anaknya. Kemudian, menurut pendapat mayoritas fuqaha, kewajiban nafkah dipengaruhi oleh 3 sebab. Pertama, zaujiyah, yaitu karena ikatan pernikahan yang sah. Kedua, qorabah, yaitu sebab hubungan kekerabatan. Ketiga, milikiyah, yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilikan budak. Namun, dalam konteks kekinian, sebab milikiyah dapat dipahami dalam cakupan yang luas. Contohnya, sebab kepemilikan terhadap jasa pembantu. Sebelum memberikan nafkah kepada orang lain, seharusnya kita memberikan nafkah kepada diri sendiri, karena itu termasuk yang paling utama sebelum memberikan nafkah kepada orang lain. Hal ini dijelaskan dalam hadis, "Gunakanlah ini untuk memenuhi kebutuhanmu dahulu, maka bersedekahlah dengannya untuk mencukupi kebutuhan dirimu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada keluargamu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada kerabatmu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada itu dan ini." Hadis riwayat Muslim. Memberikan nafkah kepada orang lain juga merupakan perilaku kebajikan yang mengarahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 177, yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Tujuan nafkah. Tujuan nafkah adalah untuk memberikan jaminan tempat tinggal bagi istri mereka sesuai kemampuan suami, dan memberikan nafkah kepada istri yang mereka sudah talak, namun dalam keadaan iddah hamil sampai melahirkan, dan memberikan upah ketika menyusukan anaknya. Namun ketika suami tidak sanggup, maka hendaklah memberikan nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa iddah dari harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya sesuai dengan kesanggupannya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Talaq ayat 6-7, yang artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Hendaklah orang yang mempunyai keleluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Kemudian, tujuan nafkah adalah untuk menjalankan kewajiban dan hak suami istri dalam keluarga, serta mengorbankan harta mereka baik kecil maupun besar dalam agama Allah, dan bertakwa kepada Allah sebagaimana dalam Al-Quran surah Taubah ayat 120-122. Lalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan semua hal itu akan mendapat balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 15.
Hikmah nafkah. 1. Dapat menjauhkan diri dari sifat serakah dalam mencari nafkah dan mencari nafkah yang halal, serta menjauhkan diri dari sifat kikir dalam berinfak di jalan kebaikan, sesuai dengan Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 15-16, yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. 2. Memberikan jaminan kehidupan kepada istri dan anak atau istri yang sudah ditalak namun masih dalam keadaan iddah hamil, sesuai dengan Al-Quran Surah At-Talaq ayat 6-7. 3. Berbuat baik dan memberikan jaminan nafkah kepada kedua orang tua, sama halnya ketika mereka memberikan nafkah kepada kita dari kecil hingga bisa mencari nafkah sendiri, sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. 4. Membelanjakan harta di jalan Allah dengan berinfak dan berbuat baik, sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.